Shalom adik-adik KKR, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah online minggu ini bersama dengan guru. Hai adik-adik dan Guru Yosua. Hai. Wah, apa kabar adik-adik? Pasti semuanya luar biasa ya. Nah, sekarang kita mau menyapa Tuhan Yesus. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus selalu menemani kita. Mari bersama-sama kita angkat penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Semua ambil sikap berdoa ya. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan. Kita angkat lagu pujian ini sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Di sini kami Tuhan anak-anak-Mu ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhanlah yang berkati, biarlah apapun yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji dan termulialah nama Tuhan atas segalanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Kayak mana guru kalau kita sapa dulu yang rumah guru? Boleh kali guru. Aku sapa yang balita, kami yang kecil ya guru. Oke guru. Shalom balita. Shalom guru. Oke. Guru mau sapa yang kelas kecil. Shalom kecil. Shalom. Kayaknya kurang semangat lah. Guru mau sapa sekali lagi. Shalom kecil. Shalom. Wah, luar biasa. Nah, untuk memuji nama Tuhan, kita angkat lagu pujian kita bertemu lagi. Yuk, mana semua tepuk tangannya? Semua senyum ya, harus semua semangat-semangat. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi untuk muji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih-Nya. Sesuatu pasti
adik-adik dari sejak kecil itu kita selalu diajari untuk setia. Setia ngapain guru? Setia mendengarkan firman Tuhan, setia berdoa, setia membaca Alkitab. Dan yang paling penting itu setia menjalankan perintah Tuhan. Karena kalau misalnya kita cuma mendengarkan firman Tuhan, tapi kita nggak menjalankannya, itu sama dengan artinya sia-sia. Seperti lagu kita berikut ini, setia-setialah. Karena kita mau gerak-gerak dulu, gerak dikit-dikit dulu, guru undang anak KKR untuk bangkit berdiri. Yuk semua berdiri ya, nggak ada yang malas-malas. Nah, kita angkat lagu pujian kita, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Gempa. Hati-hati gunakan kakimu. Gempa. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Oke, sekarang kita mau mendaki bersama Tuhan, kita mau terbang bersama Tuhan, kita mau menyelam bersama Tuhan. Mari sama-sama kita bernyanyi Kudaki-daki. Ikuti guru ya, ini punya gerakan. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Turun, ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang, ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku.
senyumnya. Duka, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah, anak KKR sudah bisa duduk. Anak KKR ambil sikap yang paling nyaman sebelum masuk ke firman Tuhan. Kita bernyanyi satu lagu lagi. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Kita ulang lagu ini sekali lagi tapi malas. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh malas. Malas, 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 malas itu dosa. Malas, 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 malas itu dosa. Malas, 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 malas itu dosa. Anak Tuhan tak boleh malas. Oke, sekarang semua adik-adik siapkan hatinya, siapkan pikirannya. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi, Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku. Kita angkat lagu penyembahan ini sekali lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Shalom, selamat pagi adik-adik. Tadi sudah semuanya bernyanyi kan? Sudah memuji nama Tuhan dengan suara yang begitu kencang. Nah, kita mau dengar firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangan kita, anak balita, anak kecil. Kita tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapak. Terima kasih buat berkat dan penyertaan Tuhan karena sudah menyatukan hati kami pada hari ini, pada hari Minggu ini di mana Tuhan kami sedang melakukan kebaktian kami di mana kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan pimpin kami anak-anak-Mu supaya kami bisa menyediakan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini kami Tuhan, berkati kami supaya firman yang kami dengar nanti itu bisa kami pakaikan dalam hidup kami. Jagai kami anak-anak-Mu Tuhan supaya kami tidak nakal, supaya kami tidak ribut-ribut sewaktu kami mendengar firman. Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan Bapa. Kami datang kepadamu melalui anak-Mu Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Sekarang kakak mau sapa dulu. Semuanya sehat? Iya, kakak juga sehat di sini, adik-adik di rumah juga sehat semuanya. Kita mau dengar firman hari ini, firman yang sangat mantap. Pasti kalian belum tahu. Hari ini tema kita bisa dipercaya. Anak balita, anak kecil, siapa di sini yang bisa dipercaya? Coba tunjuk tangan. Yang maksudnya di sini anak yang tidak suka berbohong. Anak yang tidak suka nangis, anak yang tidak suka malas makan. Itu anak-anak yang bisa dipercaya. Sekarang sebelum kakak mau cerita, kita mau baca Alkitab dulu. Alkitabnya hari ini bahannya diambil dari Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Ayo. Yang sudah tahu membaca, yang sudah tahu membuka Alkitab, kita mau buka di sini. Yang belum tahu membuka Alkitabnya, coba kita lihat di Alkitab paling depan. Ada di sini katanya hurufnya KEJ, Kejadian. Ayo anak balita yang punya Alkitab. Kita mau belajar sekalian ya. KEJ. Sudah, setelah dapat kita buka Kejadian 41 ayat 46 sampai dengan 57. Nah, kita mau baca Alkitabnya dulu ya. Yang sudah tahu baca Alkitab, kita sama-sama membaca. Yang belum tahu bagi anak balita, dengarkan saja, tapi Alkitabnya dibuka. Yang belum tahu suruh buka mamanya di rumah masing-masing ya. Sudah, kita mau baca dulu. Kejadian 41 ayat 46 sampai 57 bunyinya seperti ini. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun lalu dikelilingi seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah ke sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manesye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya Allah telah membuat aku
lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapangku. Dan kepada anak yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapatkan, kita ulangi, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, ada rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun. Berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, berbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Ya, terima kasih. Kakak punya cerita. Hari ini kita cerita tentang Yusuf. Hari ini peran utamanya tadi siapa? Iya, barusan kakak sebutkan. Yusuf. Satu kali lagi kita ucapkan sama-sama. Yusuf. Iya, hari ini ceritanya tentang Yusuf yang dulunya hidupnya sangat menderita, tiba-tiba menjadi seorang pemimpin. Gimana bisa ya? Yang dulunya seorang budak tiba-tiba menjadi pemimpin. Nah, ceritanya gini, dulu dia tinggal di padang gurun, bertinggal dengan saudara-saudaranya dan orang tuanya. Nah, di sini ada kejadiannya yang tidak enak. Gimana Kak? Kita mau dengar dulu. Siapa yang tahu ceritanya? Dengarkan kakak dulu ya. Ceritanya dulu sebelum Yusuf menjadi seorang pemimpin di kota orang, bukan di kampungnya, di kota orang. Dia hidup dengan saudaranya. Dia hidup dengan saudaranya dan orang tuanya. Terus karena saudara-saudaranya merasa ada keistimewaan untuk Yusuf dari orang tua, padahal orang tua ini di mana-mana orang tua melihat anak itu sama-sama sayang, sama-sama suka. Nah, karena saudaranya merasa berbeda, itu perasaan saudaranya. Karena perasaan saudaranya berbeda, timbul niat jahat dalam pikiran mereka. Gimana ya kita bikin si Yusuf itu supaya prihatin orang tua kita itu bisa sama kita, supaya kasih sayang bapak mama kita itu bisa sama kita semuanya gitu kan. Berundinglah saudara-saudaranya ini. Terus dapat ide orang itu, kita bunuh dia. Ada saudaranya yang satu, jangan kita bunuh dia katanya. Jadi kita apakan dia, kita buang saja dia jauh-jauh dari kita gitu. Terus setelah terjadilah dibuangnya si Yusuf ini, dijualnya si Yusuf ini pada orang Mesir. Dibawalah dia sana jadi budak, terus jadi budak, masuk penjara. Tapi Yusuf ini terus mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Kemanapun dia pergi, masuk pun di penjara, apapun ditunjuk orang kesalahannya, selalu Tuhan yang diutamakan. Dia lapor sama Tuhan, Tuhan bagaimana yang harus kuperbuat? Semuanya masalahnya diceritakannya sama Tuhan. Banyak rintangan yang dilalui si Yusuf. Dia umur 17 tahun waktu dia dijual itu. Dipisahkan sama orang tuanya, dipisahkan sama saudaranya kan 17 tahun. Setelah 17 tahun umurnya, sebelum dia sampai bertemu dengan Firaun, dia
13 tahun menjadi budak. Lama ya, kita kalau dihitung mulai balita, umur 1 tahun, sampai umur 13 tahun, kelas berapa kita di situ ya? Kelas 6, di antara kelas 6 dan kelas 1 SMP lah kita, umur 13 tahun. Begitu lamanya si Yusuf ini menjadi budak. Tapi tetap dia andalkan Tuhan di dalam hidupnya. Banyak percobaan yang dia lalui sewaktu dia menjadi budak itu. Bukan enak-enak kerjanya jadi budak. Kalau kita bayangkan, kalau kita lihat di film-film, kita tahu seperti apa itu budak. Disengsara, dibikin jadi pekerja berat gitu kan. Terus selama 13 tahun itu dia menjadi budak. Tuhan belum jawab doanya. Tuhan masih beri dia cobaan. Tes Tuhan dia. Tapi dia tetap beri yang terbaik untuk Tuhan. Dia selalu berdoa sama Tuhan. Setiap waktu dia andalkan Tuhan. Setiap langkahnya dia andalkan Tuhan. Pas umurnya 30 tahun, kalau kita hitung 17 tambah 13, 30 tahun, mimpi Raja Firaun. Ada mimpinya gini. Mimpi dia, ada 7 ekor lembu gemuk dan 7 ekor lembu kurus. Dan lembu kurus memakan lembu gemuk. Dan ada 7 tangkai gandum dan 7 tangkai gandum kurus, gandum gemuk dan gandum kurus. Gandum kurus memakan gandum yang sangat bagus ini tadi, yang gendut ini tadi. Pusinglah Raja Firaun, apanya mimpiku ini? Kok bisa gini mimpi datang gitu kan? Terus kenapa bisa si Yusuf ditunjuk? Di sini dulu waktu Yusuf di penjara, sebelum bertemu dengan Raja Firaun, Yusuf mengartikan mimpi dari pelayan istana. Ada 2 orang pelayannya, diartikannya mimpinya di sini. Baru sekarang pelayan itu sudah menjabat lagi di istana. Datanglah mimpi ini sama Firaun kan. Datang si pelayan itu gini bilangnya, dulu ada seorang anak Tuhan di dalam penjara. Namanya si Yusuf. Dia mengartikan mimpi yang kualami sehingga aku bisa menjadi seperti ini gitu kan. Dia dulu pelayan yang dipenjarakan, terus di penjara mimpi dia, diartikan si Yusuf mimpinya, kembali lagi dia, kamu nanti seperti ini, kamu akan kembali ke melayani rajamu gitu katanya. Tenang kamu harus menunggu dari arti mimpimu itu katanya. Diceritakannya lah sama si Firaun, raja ini tadi kan, diceritakannya, Raja, aku punya teman di dalam penjara, dia bisa mengartikan mimpi, namanya si Yusuf. Dulu aku bermimpi, diartikannya mimpiku, betul kali mimpiku diartikannya itu. Kan? Di sini dipanggillah si Yusuf ke istana. Dibilang raja kepadanya, Yusuf, kamu harus mengartikan mimpiku. Aku punya mimpi yang sangat aneh. Ada kumimpikan 7 ekor lembu gendut dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. Ada juga di mimpiku itu 7 ekor gandum yang sangat bagus tumbuhnya dan dimakan oleh 7 tangkai gandum yang sangat kering katanya. Kamu harus mengartikan mimpiku itu. Kata si Yusuf, dia bilang gini, Tuhan akan memberi petunjuk dari mimpi raja katanya. Bukan si Yusuf di situ, bukan aku yang mengartikan mimpi Tuhan raja ini gitu. Tapi Tuhan yang akan memberikan arti mimpi raja kepadaku. Bukan aku yang bekerja di situ, tetapi Tuhan. Di situ juga dia masih tetap mengandalkan Tuhan. Kepada raja pun dia tetap Tuhan yang diandalkannya. Di dalam penjara pun dia Tuhan juga yang selalu diandalkannya.
Betapa mantapnya Tuhan kita ini. Siapa yang percaya, siapa yang yakin sama Tuhan, pasti diberi dia berkat yang begitu besar. Contohnya si Yusuf. Setelah diartikannya mimpi itu, diangkatnya lah si Yusuf ini menjadi pejabat istana. Kalau kita di sini kayak seperti gubernur, kayak seperti bupati gitu diangkat. Dari seorang budak diangkat menjadi seorang pejabat istana. Kayak siapa tadi kalau kita di sini pejabatnya? Iya, gubernur, bupati. Itu kalau di Takaban Jahe ini. Nah, diangkatlah dia. Karena kenapa bisa diangkat? Karena Tuhan bekerja dan Firaun puas dengan jawaban yang diberi Yusuf. Jadi kita anak-anak kecil, anak-anak balita, jangan lupa memanggil nama Tuhan. Caranya berdoa, baca firman. Kayak Yusuf ini tadi. Dia mulai dari kecil sampai dia besar, sampai dia menjadi pemimpin, sampai dia dihianati saudaranya, dia tetap andalkan Tuhan di dalam hidupnya. Iya, kita juga seperti itu. Kita andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Supaya kita diberi kesehatan, supaya kita diberi umur yang panjang, supaya kita menjadi anak yang baik, supaya anak yang jujur. Iya, kalau aku jujur, jujur aku Kak, gitu kan. Siapa bilang kalian jujur? Siapa di sini yang disuruh mamanya pergi ke kedai beli sabun, dikasihnya 10.000, terus nggak dikasihnya baliknya sama mamanya? Ada? Kalau ada itu bukan anak yang jujur. Tapi kalau dikasihnya baliknya, Mak, ini uang sabun tadi harganya 5.000. Uang kasih mama tadi 10.000. Ini baliknya 5.000. Itu baru anak yang mantap. Siapa di sini yang di tanah mamanya, kamu tadi makan bakso nakku, katanya kan. Padahal dia nggak bisa makan bakso. Enggak Mak, katanya. Padahal kan datang adiknya dari belakang, makan baksonya tadi dia Mak. Itu tidak baik. Dari mimpi yang sudah diartikan si Yusuf, terbukti. Terbuktinya gimana Kak? Tadi kan katanya mimpi raja itu 7 lembu gemuk dan 7 lembu kurus. 7 tangkai gandum yang sangat bagus dan 7 tangkai yang kering. Di situ diartikannya tadi bahwa betul. Kenapa betul? Karena terjadi 7 tahun kelimpahan di tanah Mesir. Baru di sini Yusuf mengumpulkan semuanya gandum, mengumpulkan lembu-lembu, mengumpulkan semua kebutuhan hidup. Selama 7 tahun itu. Dan 7 tahun kesengsaraan. Kesengsaraan itu apa Kak? Mereka tidak panen, gagal panen, gagal semuanya gagal. Kering, tidak ada apapun tumbuh, terjadi kelaparan. Nah, di sini perumpamannya tadi, 7 lembu gendut itu 7 tahun kelimpahan. 7 lembu kurus itu 7 tahun kesengsaraan. Terbukti mimpi yang diartikan Yusuf. Jadi di sini Yusuf dapat dipercaya, menjadi orang yang sangat dipercaya, sehingga dia menjadi seorang pemimpin tadi. Pemimpin apa tadi Kakak bilang? Iya, menjadi gubernur, menjadi kalau kita di Tanah Karo menjadi bupati. Tapi di situ semuanya, kenapa dia bisa dapat? Karena dia selalu mengandalkan Tuhan di setiap langkahnya. Begitu juga kita adik-adik, supaya kita bisa menjadi Yusuf ini, kita harus menjadi anak yang jujur, mantap. Menjadi anak yang tidak suka berbohong. Menjadi anak yang mengikuti perintah orang tuanya. Menjadi anak yang suka
berdoa. Menjadi anak yang suka memuji nama Tuhan. Firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Iya. Itu baru anak yang mantap. Anak yang sudah menyerupai dengan Yusuf yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Kita setuju? Kita setuju kan? Nggak suka lagi yang cengeng-cengeng, nggak suka lagi menjadi anak yang pembohong. Kita setuju semuanya? Setuju, karena kita semuanya anak-anak Tuhan. Sama seperti Yusuf. Iya, amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Karena pada saat ini Tuhan masih memberi yang terbaik bagi kami. Di mana Tuhan hingga firman ini sudah kami ikuti semuanya. Mari Tuhan pakaikan firman yang kami dengar ini yang bisa menopang kami, menjadikan kami menjadi anak yang lebih baik lagi. Supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang makin mantap lagi. Tuhan Yesus, ini hidup kami, ini diri kami semuanya. Berkati kami semuanya, supaya kami menjadi anak yang lebih baik ke depannya. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan hidup kami semuanya ke tangan Tuhan. Kami datang kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sudah, kita mau kumpulkan persembahan kita. Pilih persembahannya yang paling mantap. Jangan koyak-koyak. Nah, kita kumpulkan persembahan kita. Dilipat yang bagus. Jangan digulung-gulung karena Tuhan tidak suka uang persembahan itu digulung-gulung. Tuhan suka yang mantap-mantap. Sudah? Kita bernyanyi. Persembahan kami sedikit sekali. Terima kasih, kita mau doa persembahan kita yang sudah kita kumpulkan. Sekalian doa syafaat. Kita lipat tangannya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Di mana pada saat ini Bapa, Tuhan masih beri yang terbaik buat kami. Di mana dari awal kebaktian kami, dari suara kami memuji Tuhan, telinga kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan masih memberi yang terbaik. Hingga pada saat ini tadi Tuhan kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Buatlah apa yang kami kumpulkan tadi Tuhan itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Jangan lihat nilainya Tuhan, tapi lihatlah keikhlasan hati kami anak-anak-Mu semuanya. Dan begitu juga Tuhan kami berdoa untuk persekolahan kami adik-adik-Mu, untuk persekolahan kami adik-adik kami, di mana Tuhan tetap beri dia kepintaran, tetap dia beri semangat supaya dia bisa mengikuti persekolahannya dengan baik. Dan berikan dia kesehatan supaya dia bisa terus memuliakan nama Tuhan dan mengikuti segala kegiatannya. Dan begitu juga Tuhan kami berdoa buat orang tua kami dimanapun dia berada pada saat ini. Kiranya Bapa tetap beri dia kesehatan, dia beri dia rezeki supaya dari apa yang diterimanya Tuhan itu bisa digunakannya untuk kami anak-anak-Mu. Dan begitu juga Tuhan kami berdoa untuk guru-guru kami dimanapun berada pada saat ini supaya tetap beri kesehatan, beri kepintaran, supaya beri dia keikhlasan hati supaya dia tetap bisa melayani dengan ikhlas, melayani kami semuanya anak-anak-Mu. Ini doa kami Tuhan. Kami datang kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita mau terima sukacita surga. Kita bernyanyi, terima sukacita surga.
kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan kita kepada kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, di masa pandemi ini adik-adik KKR harus rajin cuci tangan, harus makan buah-buahan, makan sayur-sayuran, dan tidur yang cukup ya. Supaya adik-adik lebih ingat lagi, mari kita bernyanyi Happy Cuci Tangan. Semua buat gerakannya ya. Happy happy ya. Saya senang rajin cuci tangan. Makan buah-buahan, jagalah kebersihan. Virus pun tak bisa melawan. Happy happy ya. Saya senang rajin cuci tangan. Makan sayur-sayuran, jadi imun tambahan. Virus pun tak bisa melawan. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Dadah. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku. Kita angkat lagu penyembahan ini sekali lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap